Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi mengenai etika lingkungan. Di slide pertama ada pengertian etika lingkungan yang merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral lingkungan. Dengan etika lingkungan, kita tidak saja mengimbangi hak dan kewajiban terhadap lingkungan, tetapi etika lingkungan hidup juga membatasi perilaku, tingkah laku, dan upaya untuk mengendalikan berbagai kegiatan agar tetap berada dalam batas kewajaran lingkungan hidup. Jadi, etika lingkungan hidup juga berbicara mengenai relasi di antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk lain atau dengan alam secara keseluruhan termasuk di dalamnya. Berbagai kebijakan yang mempunyai dampak langsung atau tidak langsung terhadap alam. Untuk menuju kepada etika lingkungan hidup tersebut, diperlukan pemahaman tentang perubahan pandangan terhadap lingkungan hidup itu sendiri. Selanjutnya ada norma-norma lingkungan hidup. Di sini ada 3. Yang pertama ada norma ketertiban, yaitu suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua ada norma kebersihan, yaitu keadaan lingkungan kota maupun desa yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air, dan sampah. Kemudian yang ketiga ada norma keindahan, yaitu keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman serta estetik. Slide berikutnya ada permasalahan lingkungan hidup. Di sini permasalahan lingkungan hidup dibagi dengan 2 yang diakibatkan oleh manusia dan bencana alam. Masalah lingkungan hidup yang diakibatkan oleh manusia yaitu yang pertama ada pengundulan dan penebangan hutan. Yang kedua, suhu udara yang semakin memanas akibat pemanasan global. Yang ketiga, nantinya beberapa spesies hewan tertentu dan punahnya beberapa jenis tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia. Yang keempat, ketidaksuburan tanah karena ekosistemnya terganggu. Kelima, polusi udara, air, tanah, suara, pestisida, radiasi, cuaca, dan pencemaran lingkungan lainnya. Yang keenam ada penyakit endemik. Sedangkan untuk yang bencana alam, di sini ada banjir dan tanah longsor, gempa bumi, letusan gunung Merapi, serta angin puting beliung atau tornado. Slide berikutnya kita akan membahas mengenai komponen lingkungan hidup. Di sini ada 3 komponen lingkungan hidup. Yang pertama, lingkungan hidup alami, yaitu lingkungan yang telah ada di alam tanpa campur tangan manusia. Contohnya seperti hutan belantara. Yang kedua, ada lingkungan hidup binaan, yaitu lingkungan yang sudah direkayasa oleh manusia. Contohnya seperti bangunan sekolah, perumahan, dan perkantoran. Yang ketiga, ada lingkungan hidup sosial budaya, yaitu lingkungan yang dipengaruhi oleh sosial budaya masyarakat setempat. Slide berikutnya, kita akan membahas mengenai manfaat lingkungan hidup. Manfaat lingkungan hidup itu sendiri adalah menyediakan sumber daya alam bagi kebutuhan hidup manusia, menyediakan ruang bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melakukan aktivitas kesehariannya, untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Yang ketiga, ada memberikan kesempatan bagi manusia untuk bereksplorasi, membuat berbagai macam penemuan baru dengan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh manusia melalui pengamatan dan penelitian. Kemudian ada fungsi lingkungan hidup. Yang pertama, sebagai habitat makhluk hidup. Yang kedua, sebagai pembantu penyedia sumber daya alam bagi kelangsungan kebutuhan manusia. Yang ketiga, memberi pengaruh terhadap pola pikir, tingkah laku, dan sifat makhluk hidup. Yang keempat, sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya makhluk hidup. Berikutnya,
penerapan norma-norma lingkungan hidup di lingkungan keluarga. Untuk yang pertama ada norma ketertiban. Contohnya seperti bangun tidur tepat waktu, membaca Al-Quran untuk yang muslim, kemudian membereskan tempat tidur setelah bangun. Untuk norma kebersihan, contohnya selalu membersihkan rumah dengan teratur, terdapat tanaman dan apotek hidup atau tanaman obat keluarga. Kemudian mencuci tangan sebelum makan. Nah, untuk norma keindahan, contohnya adalah menata barang-barang atau tanaman di rumah sesuai dengan tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan, menyiram tanaman dengan rutin. Kemudian menerapkan cara melestarikan lingkungan hidup. Nah, ini ada 3. Yang pertama di rumah, yaitu gotong royong membersihkan rumah, membuang sampah pada tempatnya, menanam dan merawat pohon di sekitar rumah. Di sekolah, melaksanakan tata tertib kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah, mengembangkan kecintaan dan kepedulian siswa terhadap lingkungan sekolah melalui lomba peduli lingkungan. Kemudian melaksanakan piket kelas setiap hari sesuai jadwal piket. Kemudian selanjutnya menanam dan merawat pohon di sekitar sekolah. Untuk di tempat kerja, memakai lampu hemat energi, menggunakan energi listrik secara efisien, mematikan alat listrik yang sudah tidak terpakai, menggunakan alat kerja yang bersifat hemat energi dan ramah lingkungan. Untuk tujuan lingkungan hidup, yang pertama adalah tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Kemudian terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi dan membina lingkungan hidup. Kemudian yang lainnya tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Selanjutnya terlindungnya negara kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Oke, terima kasih dan sekian untuk materi mengenai lingkungan hidup. Semoga penjelasan yang saya berikan mudah dipahami dan mudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.